وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kami baca panjang ini adalah dinamakan khutbatul hajah. Pembukaan yang biasa Nabi Muhammad SAW sebelum berkhutbah, entah itu khutbah Jumat, khutbah nikah, ataupun khutbah yang lainnya, khutbah Id. Beliau terbiasa memulai dengan khutbah ini. Khutbah ini memiliki banyak sekali faidah, memiliki banyak sekali pelajaran bagi orang-orang yang merindukan surga. Nabi SAW mengatakan khutbah ini sesungguhnya pujian yang sempurna yaitu penuh dengan kecintaan dan pengagungan. Karena tidaklah seorang boleh untuk memuji seseorang dengan cinta dan pengagungan, tidak boleh. Yang boleh dipuji dengan cinta dan pengagungan hanyalah Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yaitu yang sempurna dengan kecintaan dan pengagungan hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Nahmaduhu, sehingga kata Nabi SAW kami memujinya, karena Allah lah yang pantas untuk dipuji. Adapun kita memuji istri kita, itu pujian yang boleh dengan cinta, tapi tidak boleh dengan pengagungan. Seperti hanya seorang ibu memuji anaknya, misalnya gantengnya anakku, cantiknya anakku. Ini adalah pujian yang tidak boleh ada pengagungan. Dan alhamdulillah tidak ada satupun orang tua yang mengagungkan anaknya. Ya. Ini. Wa nasta'inuhu, dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Dan inilah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Inilah perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam khutbatul hajah. Wa nastaghfiruhu, dan kami mohon ampunan kepadanya. Ya, karena tidak ada zat yang mengampuni dosa-dosa kita selain daripada Allah. Kalau kita meyakini hal tersebut, maka mengharuskan kita beribadah itu hanya kepada Allah. Tidak dibenarkan kita beribadah kepada jin, kepada malaikat, kepada rasul, kepada wali. Tidak boleh. Karena kita sudah mengikrarkan hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan semuanya tidak mungkin bisa mengabulkan, bisa mengampuni dosa kita, kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan kejelekan perbuatan kami. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak mensucikan jiwaku ini, tidak menganggapnya bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya setiap jiwa itu suka memerintahkan
pemiliknya itu kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah, yang diberi petunjuk. Oleh karena itu Nabi SAW berlindung kepada Allah dari keburukan setiap jiwa, terutama jiwa manusia. Dan wa min sayyiati a'malina, dan berlindung dari keburukan perbuatan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir tidak ada yang pintar. Tidak ada lahir bisa baca tulis. Berbicara saja tidak bisa. Setiap daripada manusia dilahirkan dalam keadaan lemah. Tidak ada bayi langsung bisa berjalan, berlari, pakai baju sendiri, ya. Bahkan ditolong oleh bidan atau dukun bayi. Ini adalah kita. Oleh karena itu perbuatan kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dari perbuatan kita ini adalah perbuatan sia-sia. Perbuatan yang sia-sia, kecuali yang Allah jadikan perbuatan tersebut bernilai ibadah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Jadi apabila seorang muslim, seorang hamba mendapatkan petunjuk, kemudian dia menerima petunjuk tersebut, maka seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk menyesatkannya, niscaya dia tetap lurus di atas jalan hidayah Allah. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang tersesat, yang Allah sesatkan karena ulahnya, bukan karena Allah berbuat zalim, maka tidak ada satupun yang dapat memberikannya petunjuk. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang paling memiliki banyak penguasaan. Mesir dan negeri sekitarnya dikuasai oleh Fir'aun. Memiliki bala tentara, memiliki para menteri. Namun tidak satupun yang dapat memberikan petunjuk kepada Fir'aun. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Harun alaihissalam tidak sanggup untuk memberikan petunjuk kepada Fir'aun. Tapi gak boleh kita bertanya kenapa Allah memberi petunjuk Musa dan menyesatkan Fir'aun. Karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Fir'aun disesatkan melainkan karena ulahnya dia sendiri. Allah sudah mengutus Nabi Musa supaya dia beriman, supaya dia bertobat kepada Allah. Justru dia mengaku-ngaku sebagai faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang paling tinggi zatnya. Ini adalah kesalahan Firaun. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk, Musa ataupun Harun. Tidak ada yang dapat. Oleh karena itu kita yang muslim, muslimah, ini adalah hidayah yang sangat besar. Nikmat yang Allah berikan tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Ada yang kufur, ada yang berbuat syirik, ada yang agamanya non-muslim, dan seterusnya. Maka hendaknya kita bersyukur tatkala kita diberi hidayah oleh Allah untuk Islam. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidayah tersebut sehingga kita keluar dari agama Islam. Kemudian Nabi SAW bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya di dalam peribadatan. Maka tatkala Nabi SAW atau siapapun dari kita yang mengucapkan syahadat ini, tidak boleh baginya beribadah kepada siapapun itu, harus hanya kepada Allah. Kalau ada orang yang bersyahadat dengan syahadat ini, kemudian dia minta kepada
penghuni kubur, minta kepada, kalau dalam bahasa Sidoarjo itu Simbau Rekso, penjaga gunung, penjaga sungai, pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Tidak boleh. Kenapa? Ucapannya itu bertentangan dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu kita yang sudah bersyahadat, atau kita dilahirkan oleh seorang suami dan istri yang bersyahadat, maka haram bagi kita beribadah kepada selain daripada Allah. Dan beliau sendiri bersyahadat bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Apa maksudnya hamba? Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita, makan, minum, menikah, mati, dan beliau telah wafat SAW. Dan kita akan merasakan kematian. Kita sudah ditulis takdir kita bakalan mati. Tapi kita tidak tahu apakah kita mati dalam keadaan Islam atau tidak. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita wajib bersyukur tatkala kita sudah Islam, untuk menjaga hidayah ini jangan sampai kita keluar daripada Islam. Maka Nabi SAW sebagai hamba tidak boleh dijadikan sesembahan. Kita tidak boleh berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah selamatkan kami. Tidak boleh. Ya Rasulullah berikan syafaatmu kepada kami. Tidak boleh. Tapi kita minta hanya kepada Allah. Ya Allah berikanlah syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada kami. Itu yang benar. Konsekuensi dari ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Kemudian kita sempurnakan wa rasuluhu, dan utusan Allah. Kalau utusan Allah berarti itu adalah kepanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa sampai kepada Allah kecuali dari Rasulullah SAW. Maka haram bagi kita mendustakan Nabi SAW. Misalnya Rasulullah mengatakan Nabi Isa akan turun tatkala Dajjal sudah menguasai bumi ini selama 40 hari. Misalnya. Kemudian kita sebagai seorang muslim mengatakan Nabi Isa itu sudah mati. Gimana Allah turunkan? Kalau turun berarti masih hidup. Maka ini adalah menentang Nabi SAW, mendustakan hadisnya beliau. Maka haram bagi kita untuk melakukan hal tersebut. Tapi wajib bagi kita untuk membenarkan, meskipun akal kita tidak menerimanya. Meskipun akal tidak menerimanya, karena akal kita aja berbeda-beda. Terus di akalnya siapa yang kita pakai untuk memahami hadis Nabi SAW? Contoh yang lain, Nabi SAW memerintahkan tatkala ada bejana air kemasukan lalat, Rasulullah memerintahkan untuk mencelupkan lalat itu semuanya, kemudian dibuang lalatnya, silahkan diminum. Sebagian kaum muslimin mempertanyakan, apa hubungannya dicelupkan lalatnya? Bukankah itu adalah hewan jorok, hewan yang biasa menghinggap di kotoran-kotoran? Tapi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis tersebut. Apakah kita akan meyakini benarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ataukah kita gunakan akal kita untuk menolak hadis Nabi SAW? Dan sayangnya ilmuwan-ilmuwan luar negeri, orang-orang kufar meneliti, ternyata di salah satu sayapnya lalat itu mengandung racun dan sayap yang lain mengandung penawarnya. Namun tetap saja sebagian ada yang tetap kufur, ada yang percaya, dan ada yang rujuk. Tapi yang rujuk bukan mendapatkan pahala keimanan, tapi karena dia percaya melalui penelitian, bukan keyakinan. Inilah pentingnya kita memahami syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi SAW dalam khutbah hajah membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ini adalah wasiatnya Allah kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi dan semua hambanya. Ucapan yang sangat mudah, takwa. Bahkan kita melabeli ya, baju takwa, tahu takwa. Sangat mudah sekali kita beri nama takwa. Masjid at-taqwa. Mestinya kita memahami ya, apa makna takwa. Takwa itu adalah kita mentaati Allah dengan ilmu yang Allah turunkan, dengan harapan mendapatkan balasan dari Allah. Itu namanya takwa. Yang kedua, takwa itu menjauhi larangan Allah dengan ilmu yang Allah turunkan, dengan rasa takut akan siksa Allah. Ini dinamakan takwa. Jadi tidak sekedar mentaati Allah, meninggalkan larangannya. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, bagaimana seorang bisa bertakwa? Oleh karena itu di ayat ini Allah mengatakan haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa yaitu yang didasari oleh ilmu. Olehnya pentingnya kita belajar, pentingnya kita bermajelis ta'lim, majelis ilmu. Dengan begitu kita akan tahu apa sih yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan. Ini urusan dunia, Allah tidak larang, maka hukumnya apa? Haram atau mubah. Inilah faedah untuk kita belajar. Kemudian Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita mati dalam keadaan apa? Muslim. Jangan sampai kita mati itu meninggalkan agama Islam kita. Padahal di dunia kita sudah sholat, bersyahadat, berbakti kepada orang tua, menafkahi istri dan anak-anak, bermasyarakat. Ternyata di ujung hidup kita murtad, kita keluar dari agama Islam, kita berpindah ke agama yang lain. Wa yadzubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab ataupun orang-orang musyrik yang menyembah selain daripada Allah, mereka itu kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan mereka itu seburuk-buruk, sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Jangan sampai rugi kita. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan seseorang itu ditentukan di ujung akhir amal hidupnya. Kita taat hari ini, besok taat, kemarin taat, tidak ada jaminan sebelum wafat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita serius tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah, hidayah Islam sampai kita meninggalkan kehidupan ini. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Maka orang yang tidak tahu mestinya berhati-hati. Bisa jadi setelah majelis taklim ini kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang kedua dalam surat An-Nisa, ayat yang pertama, wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Allah mengaitkan perintah takwa dengan sifat Allah yang telah menciptakan kita dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam.
Wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah telah menciptakan dari jiwa yang satu yaitu Adam pasangannya, yaitu ibunda kita Hawa radhiyallahu anha. Kemudian menjadikan antara Adam dan Hawa banyak keturunan, yaitu kita di antaranya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kita saling meminta dan saling menyambung tali silaturahim. Ini adalah kekuatan Islam. Kita meskipun tidak satu ibu, tidak satu bapak, tapi Allah wajibkan kita bersaudara karena ucapan yang satu, yaitu syahadat kita. Maka jangan sampai syahadat kita menjadikan kita tidak akur dengan orang yang bersyahadat yang lainnya. Jangan sampai kita melukai, mendolimi saudara kita yang mengucapkan kalimat yang sama. Jangan sampai. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Kemudian Nabi SAW membaca ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Rasulullah membaca ayat tentang takwa 3. Sangat pentingnya urusan takwa. Tapi tidak mungkin kita, sekali lagi, kita bisa bertakwa kecuali dengan kita harus berilmu. Dan ucapkanlah ucapan sadida. Sadid maksudnya adalah yang benar, yaitu yang mencocoki dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Di antaranya adalah kalamullah, Al-Quran. Maka hendaknya kita mengucapkan semisal Al-Quran. Begitu pula dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Apabila kita telah bertakwa kepada Allah, mengucapkan ucapan yang benar, yang tepat, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memberikan balasan, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalan kalian. Kalau kita ingin hidupnya itu bahagia, tentrem, sakinah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan supaya kita bertakwa dan mengucapkan ucapan yang benar. Maka Allah akan perbaiki kehidupan kita, amal perbuatan kita, kesibukan kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kita yang sangat banyak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian Allah menutup ayat ini dan mengatakan, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah beruntung, sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Dia telah selamat dengan keselamatan yang tidak meninggalkan rasa duka. Maka cita-cita seorang muslim adalah di ujung ayat ini, yaitu mentaati Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan kemenangan. Mungkin kita dijajah oleh Belanda 350 tahun lebih, Belanda 3,5 tahun, dan sekarang kita pun dijajah oleh negeri yang lain, mulai dari politiknya, ekonominya, sosial, budaya, pendidikan, hampir di semua segi. Bahkan dalam urusan agama kita dijajah. Maka mungkin boleh kita meninggal dunia karena kita dijajah. Namun apabila kita membawa kemenangan, mengantongi surat bahwasanya kita akan masuk surga, maka seakan-akan siksaan di dunia itu tidak seberapa. Karena kebahagiaan hakikatnya bukan di dunia. Barang siapa yang mencari kebahagiaan di dunia, maka dia akan kecewa. Kita mungkin cari ketenangan dengan menikah,
Tidak akan mungkin kita menikah selama 50 tahun misalnya. Itu selama 50 tahun tidak ada rasa duka. Istri tidak pernah bermaksiat, suami tidak pernah berbuat salah, gak mungkin, mesti ada kecewanya. Tapi apabila sudah di surga, tidak ada sama sekali rasa kecewa, tidak ada rasa sedih, bahkan BAB pun tidak ada, berkeringat kentut pun tidak ada, membuang ludah pun tidak ada, pilek tidak ada sudah. Allah berikan keberuntungan yang sangat besar. Maka janganlah kita sedih di dunia karena sedikitnya harta kita. Janganlah kita sedih karena istri kita yang semakin menua, kita yang semakin lemah. Jangan bersedih. Tapi sedihlah tatkala nantinya kita tidak bisa memasuki surga yang Allah janjikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, amma ba'du, setelah itu, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis, pembicaraan, ucapan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang ucapannya lebih mulia daripada orang yang membacakan Al-Quran kepada kita. Itu yang mengajarkan ayat-ayat Allah, menyampaikan tafsir dan hikmah-hikmah, fawaid dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Meskipun itu satu ayat, karena Allah telah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru, yang berdakwah kepada jalan Allah. Dan telah kita bahas kemarin pertemuan yang pertama, tidak boleh bagi seorang muslim berdakwah kecuali dengan Al-Quran, kecuali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ucapan para ulama untuk kita melalui perantara mereka dalam memahami ayat-ayat Allah, memahami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh semerta-merta ucapan itu keluar dari diri kita. Nantinya akan bertengkar. Ini ustadz ngomong ini A, ustadz itu ngomong B, ustadz yang lain C. Akhirnya tidak ada standar mana yang benar, kok semuanya bertentangan. Tapi tatkala seorang ustadz A mengucapkan dalilnya ini dalam Al-Quran, ustadz B dalilnya ini di dalam Al-Quran dan hadis, ustadz C nggak pakai dalil, maka jelaslah bagi kita siapa ustadz yang membacakan Al-Quran, menyampaikan kitabullah, berdakwah kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mengajak kepada dirinya, yaitu diri ustadz itu. Karena manusia, ustadz itu juga manusia. Kadang-kadang pengen punya pengikut, pengen dapat amplop, ya. Apalagi kalau amplopnya tebal, bukan karena ribuan, tapi angka nolnya itu banyak. Ada yang pengen dakwah untuk mencari istri. Banyak sekali urusan dunia. Karena manusia, inilah manusia. Begitu pula dengan saya. Kami yang berbicara di sini juga tidak maksum. Terkadang lidah ini terpeleset, kadang sikap itu tidak sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu pentingnya bagi seorang ustaz untuk menyampaikan cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini loh cara zikir yang bagus. Ini siapa yang ngajari, Pak? Yang ngajari ustaz ini. Oh, ini ada ustadz lain. Ini cara zikir yang bagus. Siapa yang ngajari? Ya, saya buat-buat sendiri. Mujarab tapi. Saya sudah praktekkan, hasilnya masya Allah. Rezeki datang. Saya boleh pelajari? Iya, bayar dulu. Ada maharnya. Pernah dengar itu, Pak? Minta wirid harus bayar mahar. Wirid ini bisa membuat kaya. Kalau begitu ngapain ustadz itu jualan mahar? Sudah didoakan saja orang yang minta wirid itu supaya apa?
sama-sama kaya, kan misalnya begitu. Kenapa harus pasang tarif? Oh, ini ustadz yang lain ini. Zikirnya bagaimana? Rasulullah SAW biasanya kalau melakukan ini berzikirnya kayak begitu. Kalau Rasulullah melakukan ini, zikirnya itu kayak begini. Maka jelaslah mana petunjuk, mana itu bukan petunjuk. Maka apabila semuanya petunjuk, Ustaz, ini mujarab, pengikutnya banyak. Yang kedua tadi, dia kaya raya, kemudian banyak yang testimoni. Kemudian yang ketiga ini, semuanya dalil, sampai orang itu apa-apa dalil. Coca-Cola apa? Semuanya pakai cola. Cola Rasulullah SAW, cola Allah. Ini nggak usah. Maka Nabi SAW mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang terakhir, yang dia meriwayatkan dari Nabi SAW. Kalau ditanya orang Muslim yang imannya paling rendah, doanya siapa yang paling mujarab? Pasti doanya Rasulullah SAW. Zikirnya siapa yang paling baik? Yang paling baik mesti dijawab Rasulullah SAW. Tapi kita nyatanya kadang-kadang karena melihat banyaknya testimoni, banyaknya masa pengikut, membuat kita buta, rabun dari kebenaran. Oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan setiap khutbah hajat, supaya umat ini ingat bahwasanya sebaik-baik petunjuk, meskipun di tempat lain ada petunjuk, yang terbaik adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan paling jeleknya urusan itu adalah yang dibuat-buat atas nama agama. Mas, sampean kok bisa sugih? Tak tonton sampean lho gak kerja. Ya aku tirakatan. Poso mute 30 dina nang gunung. Melok ta. Ya. Loh, ada dalilnya, Mas? Ada dalam Al-Qur'an. Dalil ono. Ini bahaya. Kalau sudah orang itu membenarkan dirinya, perbuatannya ngaku-ngaku ada di dalam agama Islam. Nah, kata Nabi SAW, itu perkara yang paling jelek. Ngaku-ngaku disandarkan ini Islam. Islam itu ngono kuwi gak apa-apa tirakatan. Poso mute gak apa-apa. Oh, Nabi lo poso, mosok poso iku dilarang. Ini. Nah, kata Nabi SAW juga, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap yang dibuat-buat, ngaku-ngaku disandarkan ke dalam agama Islam, Rasulullah menamakan dengan bid'ah. Dan sekarang itu istilah ini dibuat rancu, propaganda. Apa-apa bid'ah, Pak Ustaz. Wis lunga kaji nang kok unta. Misalnya, pesawat itu bid'ah, mik iki bid'ah. Gak usah bahas bid'ah wis. Iya benar, pesawat, mik, speaker itu bid'ah, tapi tidak dilarang oleh agama Islam. Tidak ada satupun ulama mengatakan mik itu haram. Kalau naik haji itu harus naik onta, tidak boleh naik pesawat. Tidak ada. Maka perkara bid'ah adalah perkara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Maka tidak boleh bagi seorang pun mengatakan ini bid'ah, ini sunnah. Harus ada dalilnya. Biar kita tidak mudah ya ikut orang. Karena yang kita ikuti adalah kebenaran. Jangan ikuti orang karena orangnya itu. Tapi kita harus mengikuti orang karena kebenaran yang ada padanya. Sehingga tatkala orang itu salah, kita tidak akan ikuti. Kita akan meninggalkannya dalam perkara yang dilarang tersebut. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan yang dibuat-buat di dalam agama Islam disandarkan, ini dikasih label Islami. Ya. Ini adalah dinamakan kebid'ahan dan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu diancam oleh Allah di dalam neraka. Kadang-kadang orang tersesat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Karena dia sudah berusaha. Dia ingin mencari jalannya Allah, tapi dia jatuh ke dalam kebid'ahan.
bisa saja Allah mengampuni dosanya sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Tetapi kita yang sudah tahu, berhentilah. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik petunjuk bukan bid'ah tapi hadisnya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami buka sengaja kajian ini karena khutbatul hajah ini adalah khutbah yang biasa Nabi SAW sampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat. Bahkan Rasulullah mengajari para sahabat, tolong dihafal, tolong diamalkan, karena kandungannya sangat agung. Minimalnya kita telah mengetahui apa sih isinya khutbatul hajah. Jangan sampai kita walimahan, biasanya dibaca ini ketika walimatul urus ya, ketika nikah, tapi tidak tahu manggung-manggung, tidak begitu. Dan mestinya juga ya, ustadz yang memberikan mau'idhah hasanah atau khutbah nikah itu menjelaskan maknanya, tidak hanya sekedar membaca. Karena kita bukan orang Arab yang faham bahasa Arab. Ini pentingnya kita mempelajari khutbah hajah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sisanya di muqaddimah ini bisa dibaca ya. Dan telah sebagian besar kami sampaikan di pertemuan yang pertama. Dan buku ini ya kami berikan teng jenengan sedaya dari teman-teman di Sidoarjo yang kelebihan rezeki dicetak. Saya cuma tugasnya menerjemahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi mereka yang donatur ya, mencetaknya dan membalas kami dengan keikhlasan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di halaman 12. Kemarin telah kita sampaikan sebagiannya. 3 pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Buku ini ditulis oleh Al-Alama Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi, seorang ulama besar abad ke-12 atau 13. Beliau sudah wafat. Kemudian dikumpulkan tulisannya oleh Syekh Abdullah Al-Qurawi rahimahullah, dan kita insyaallah akan baca secara rutin, terutama di pekan pertama dan kedua setiap bulan Syamsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usulu salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha. Setelah kita bahas tentang bismillah, kemudian beliau mengatakan ada 3 pokok yang wajib bagi setiap muslim laki-laki dan yang perempuan untuk mengetahuinya. 3 itu adalah ma'rifatul abdi rabbah. Wajibnya hamba mengetahui Rabbnya itu siapa, yaitu yang menciptakannya, yang mengatur rizkinya, yang menghidupkannya, dan yang mematikannya. Harus dia kenal. Aneh kalau kita hidup dikasih umur 60 tahun, kepotong 10 tahun masa anak-anak, sisanya 50 tahun. Kita kenal presiden ini, kita kenal menteri ini, kenal bupati itu, kenal presiden negara lain, tapi tidak mengenal yang menciptakan itu semua. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Makanya di sini wajib untuk mengetahui seorang hamba siapa yang menciptakannya. Dan kita bisa mengetahui ciptaan atau pencipta kita dengan 2 cara. Yang pertama, dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Al-Qur'an. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Ini harus kita ketahui dan kita lakukan dengan cara kita mempelajari Al-Qur'an. Begitu pula dengan hadis Nabi SAW, karena itu juga bagian dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hadis Nabi SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad SAW itu adalah dari hawa nafsunya. Seperti kita, sering ucapan itu keluar dari hawa nafsu. Tetapi ucapannya Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang diwahyukan. Kemudian yang kedua, kita mengenal atau seorang hamba itu mengenal agamanya. Agama adalah apa saja yang Allah perintahkan, Allah larang melalui lisan utusannya, yaitu aturan yang Allah jadikan sebagai sebab selamatnya seorang hamba apabila melaksanakan aturan tersebut. Seperti hanya kipas angin ini. Saya yakin kalau beli kipas angin baru ada buku panduannya, manual book bahasanya, foto tempelan di dinding. Kalau kita coba-coba kayaknya kipas ini biar dingin atau modelnya biar bagus, kita taruh di lantai atau di dalam air biar airnya itu bergerak misalnya. Apakah jenengan yakin kipas itu bisa berfungsi? Contoh yang lain, AC itu, nah kipasnya di luar, AC-nya ke dalam. Saya bosen. Coba kipasnya di dalam, yang AC-nya di luar. Dingin. Mobil itu pakai minimal premium mahal, susah dapatnya. Wis pakai solar saja, bisa nyala. Wah, motor NMAX ini boros, mahal kalau pakai Pertamax, pakai biosolar atau pakai air lah. Banyak air di sini, banjir Bojonegoro. Bisa jalan? Masuk bengkel ya. Nah, kalau urusan dunia saja ada aturan yang dikeluarkan oleh pabrik supaya produknya itu bisa dipakai, bisa berfungsi, bisa bermanfaat. Apalagi kalau kita di dunia ini. Apakah Allah itu menciptakan kita itu cuma sekedar diciptakan kemudian dikasih makan sampai gede, kemudian mau nikah, mau berbuat maksiat, mau mencuri, mau bunuh saudaranya, terserah. Kemudian Allah nggak membalasnya? Tidak begitu. Allah menciptakan itu dikasih aturan biar bahagia di dunia, lanjut ke akhirat. Itulah pentingnya kita mengenal agama kita, agama yang Allah turunkan, supaya kita bahagia, bisa bermanfaat, bisa berfungsi sebagaimana apa yang Allah inginkan. Kemudian pengetahuan hamba terhadap nabinya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Karena tidaklah seorang mendengar diutusnya Nabi Muhammad, melainkan wajib baginya, harus untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak beriman, sudah pasti dia akan masuk neraka. Nggak usah ragu-ragu. Karena Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat, yaitu Allah yang jiwanya Muhammad, nyawanya Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun. Tidaklah mendengar dari umatku ini seorang pun, entah itu Yahudi ataupun Nasrani, summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bi, sedangkan dia mati tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, fakana min ashabin nar, maka pasti nantinya dia akan menjadi penduduk neraka. Ini sudah dicap oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kita mengenal Allah, penting kita mempelajari agama Islam, penting kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah ketahui bersama, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, kata Nabi SAW, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, sungguh dia tidak mau masuk surga. Meskipun lisannya, cita-citanya pengen masuk surga.
Ini jaminan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis mengatakan, fa idza qila laka man rabbuka, apabila kamu ditanya siapa yang menciptakanmu, siapa yang mengatur hidupmu, siapa yang memberi rizki, siapa yang menghidupkan dan siapa yang akan mematikan dan yang akan membangkitkan, faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Maka ucapkanlah bahwasanya yang menciptakanku, yang mengaturku, yang mematikan, menghidupkan dan yang akan membangkitkan adalah Allah. Dialah yang telah mengurusi aku dan mengurusi semua makhluk. Wa huwa ma'budi, dan Allah itulah sesembahanku, yang aku berdoa kepadanya, yang ibadah itu aku berikan kepadanya, bukan selain daripada Allah. Wa laisa li ma'budun siwahu, dan aku tidak punya sesembahan selain daripada Allah. Karena konsekuensi tatkala Allah yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita nantinya dan membangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban adalah Allah, maka apa gunanya kita menyembah selain daripada Allah? Apa gunanya kita minta bantuan, pertolongan kepada selain Allah di dalam urusan yang tidak disanggupi oleh makhluk? Tidak ada gunanya. Oleh karena itu mempelajari tauhid, mempelajari Allah adalah pelajaran yang paling penting daripada pelajaran matematika, politik, fisika, geografi dan seterusnya. Tidak apa-apa, kita tetap hidup kok apabila kita tidak mempelajari ilmu pengetahuan itu. Tapi kita akan sengsara tatkala kita tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kepastian. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Kalau bukan karena Allah lah yang maha mampu. Kita sudah faham Allahus Samad. Allah itu yang semua makhluk bergantung kepadanya. Kita tidak butuh kepada selain Allah, karena Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Karena Allah itu tidak ada sesembahan yang benar selain daripada Dia. Dia itu maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Apa hidup? Dia tidak akan mati, tidak akan sakit. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, itu adalah makhluk yang bisa sakit, bisa mati. Bahkan tatkala Nabi SAW wafat, Umar mengatakan tidak terima, dia ragu saking sedihnya. Man qala anna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang mengucapkan Muhammad SAW telah wafat, aku akan penggal lehernya. Ini ucapan Umar. Terus diucapkan itu sampai Abu Bakar datang. Beliau melihat Rasulullah SAW, dibuka kain kafannya, tutupnya, diciumnya, kemudian menangis. Kemudian Abu Bakar ke masjid dan mengatakan, man abadallaha faqad abada al-hayy la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia telah beribadah kepada yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Wa man abada Muhammadan faqad mat. Dan barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, sungguh beliau telah wafat. Maka Umar pun gemetar sampai dia duduk gak sadarkan diri karena saking syoknya, saking terguncangnya dengan kewafatnya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan makhluk semisal Nyi Roro Kidul dan seterusnya? Sangat aneh. Tatkala Allah menimpakan musibah kepada kita, bukannya kita bertobat kepada Allah, justru ngasih sesajen kepada selain Allah. Ya kalau gitu Ustaz, kita kasih sesajen kepada Allah. Enggak butuh Allah itu sesajen. Kita itu yang butuh sesajen. Fakir miskin, anak yatim itu yang butuh sesajen. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wala uridu ayyut'imun.
Tidaklah aku inginkan dari manusia dan jin itu supaya mereka memberikan rizki kepadaku. Tidak pula aku ingin mereka memberi aku makan. Ya. Innallaha